Contohnya misalnya satunya itu muridnya 2 kelas ya, sarananya dari analisis itu ya, ternyata dua rombel, kalau itu misalnya 2 rombel ya, itu satu rombel masuk semua pada aktivitas praktek ya, satu mapel atau satu subkompetensi nggak bisa. Misalnya harus karena sarana prasarana yang adanya itu misalnya 5 ya untuk optimalisasi ya, maka dibuat jadwalnya itu 5 sesi misalnya begitu. Di tempat lain tidak begitu ya. Eh, karena sarananya malah kurang atau malah lebih. Nah, itu memberikan perlakuan mulai dari desain dan pengembangan implementasinya yang berbeda. Ya. Nah, termasuk dukungan dari institusi pasangan tadi. Ya. Termasuk lamanya apa namanya magang di industri, ya. Terus pilihan industri. Ya. Nah, itu punya keunikan sendiri. Nah, rasional yang penting itu pertanggungjawabnya itu atau rasionalnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bahwa lulusan SMK itu bisa menghasilkan SMK itu menghasilkan lulusan yang bisa siap kerja itu. Paling itu dia di mana ya di daerah lokal mereka. Nah, terus evaluasi. Lah evaluasinya ya tentu karena analisisnya beda, desainnya nanti keputusannya setiap daerah, setiap sekolah itu beda ya. Sehingga proses pengembangannya beda, kan ya. Implementasinya beda. Sehingga evaluasinya ya kontekstual. Ya menggunakan ukuran-ukuran lokal-lokal sekolah itu. Nah, bagaimana membuat perencanaan strategis dalam pendidikan? Jadi perencanaan strategis itu adalah proses sistematis, ya, proses sistematis yang membimbing organisasi sekolah ya, melalui 6 langkah kunci. Apa langkah kunci itu? Ya, jadi berbeda dengan perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis, ya. Jadi ini misalnya pemeriksaan lingkungan eksternal seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kalau SMK bagaimana kondisi eksternal sekolah, mulai dari kemampuan orang tua, ya, terus kemudian lingkungan di masyarakat khususnya industri, ya, dan lain-lain yang nantinya itu bisa memberikan dukungan pada pelaksanaan pembelajaran di SMK. Itu semua perlu dianalisis ya. Dampak faktor eksternal terhadap organisasi pada saat ini dan masa depan ya. Masa depan itu ukurannya misalnya 10 tahun ke depan ya atau 15 tahun ke depan ya. Jangan ditarik terlalu jauh gitu. Karena kalau ditarik terlalu jauh nanti malah nggak kelihatan jadi bias. Nah, setelah kita melihat kondisi di luar eksternal, kita melihat potensi potret diri kita, ya evaluasi internal. Jadi kekuatan kita apa, kelemahannya apa, kapabilitas organisasinya seperti apa. Baru kemudian merumuskan visi ya, visi dan misi dari sekolah itu. Jadi ini perencanaan strategis. Dari perencanaan strategis itu baru kemudian dibuatlah pengembangan rencana secara lebih fokus ya, lebih spesifik. Nah, hal yang penting juga
di dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum itu, bagaimana proses pengambilan keputusan ya di dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Jadi pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum itu melibatkan berbagai tingkatan ya, mulai dari kebijakan strategis, perencanaan program, kemudian pelaksanaan program. Nah, kita tahu bahwa contoh di kita ya, kurikulum, contohnya misalnya profil profil pelajar Pancasila. Itu kan sebenarnya gagasan dan ide dari Bu Mega ya, yang ingin diinstal di dalam pendidikan. Ya. Bagaimana Pancasila itu bisa diinstal menjadi karakter pelajar Pancasila. Kalau Bapak tahu itu, ingat Bapak Ibu ya, Bu Mega ngundang Pak Menteri Nadiem yang untuk periode yang kedua itu dipanggil ya mungkin diinstruksikan bagaimana ya agar ini profil mengimplementasikan atau membumikan melalui pendidikan ya. Yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kebijakan strategis itu tidak semata-mata semua dari data ya. Memang semua berangkat di dalam perencanaan itu analisisnya berdasar pada data objektif ya. Tetapi nanti penafsirnya itu, pengambil kebijakannya itu kan kewenangan mereka. Kalau di Indonesia kan di tingkat strategis kan ada Dewan Pendidikan ya, dan pemerintah ya. Kalau di sini Dewan Pendidikan kan kurang berfungsi. Yang berfungsi ya yang buat undang-undang itu ya pemerintah ya, negara ya. Jadi negara diwakili oleh pemerintah dan DPR. Itu di tingkat strategis secara nasional. Jadi kurikulum yang ada yang Bapak Ibu laksanakan itu ya hasil dari keputusan politik negara berkaitan dengan pengembangan SDM di satu negara itu. Kalau di Indonesia kan diputuskan oleh Presiden dan DPR. Nah, kemudian turun di tingkat perencanaan program, itu sudah wilayahnya kalau di kita di tingkat nasional itu kan Dikmenjur ya, atau manajemen SMK. Nah, di tingkat provinsi ada dinas kan. Nah, itu kemudian diturunkan ke sekolah, itu tingkatannya administrator dan supervisor pendidikan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan program, ya kepala sekolah, guru dan instruktur lapangan sebagai pelaksana apa namanya kebijakan strategis itu. Nah, ini yang di PPT ini kan model yang diambil dikembangkan di Amerika, ya kan? Yang dia bukan sentralistik tetapi dia negara federal. Nah, jadi faktor-faktor yang mengaruhi pengambilan keputusan, ya paling tidak itu filosofi personal ya, kemudian pemangku kepentingan, atribut individu, pengaruh nasional dan konteks lokal. Jadi kelima hal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi contohnya di tingkat kebijakan strategis ya. Filosofi personalnya siapa gitu ya. Ya dalam hal ini ya presiden ya.
tokohnya misalnya Bu Megawati itu ya, meskipun dia tokoh ketua partai, tetapi karena presidennya itu petugas partai, gitu ya, maka eh, bisa tampil apa namanya menentukan apa namanya arah ya strategis dari kurikulum itu. Jadi filosofi personal dari pengambil keputusan. Nah, terus pemangku kepentingan itu juga menjadi bahan pertimbangan. Pemangku kepentingan mulai dari orang tua, siswa, dan dunia industri. Nah, nah, contoh di Indonesia, katakan kita buat contoh ekstrim ya, dengan di Jerman atau Belanda itu. Bapak Ibu yang pernah ke sana, ya, bandingkan dengan di Indonesia. Nah, di sana itu industrinya banyak, ya, penduduknya sedikit, ya, eh, mahasiswa vokasinya juga nggak terlalu banyak. Nah, di sana itu untuk mencari pekerja level praktisi, ya, operasional, teknisi begitu, itu sulit, ya, harus disiapkan khusus karena SDM-nya kan eh, nggak banyak seperti di kita. Jumlah industrinya sangat banyak, sementara penduduknya sedikit. Sehingga kalau kita jalan di sana itu, kalau kita keliling-keliling di daerah sana itu, kotanya sepi, sunyi, seperti nggak berpenghuni kan itu. Yang ada paling hanya satu, dua, tiga mobil lewat, motor jarang-jarang, penduduknya ya eh, nggak terlalu banyak, ya, tidak padat seperti Indonesia, yang mana kemacetan di mana-mana. Kalau di sana boro-boro macet, dong lengan, nggak ada seperti kota mati, nggak ada aktivitas. Ya karena memang penduduknya kecil. Apalagi bandingkan dengan China, ya kan, yang India itu, yang penduduknya sampai 1 miliar. Ya, kan eh, perlakuannya kan beda. Tuh. Kebutuhan industrinya beda. Nah, kalau di sana misalnya industri diberikan beban tanggung jawab untuk bersama-sama ya melatih para siswa SMK atau vocational education agar dia terampil, ada kompeten dan bisa diserap oleh mereka sendiri. Mereka berkepentingan karena mencari tenaga kerja di sana sulit. Kalau di Indonesia kan beda, ya. Di Indonesia itu kalau buka lowongan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 5, yang daftar bisa 10.000 orang. Nah, itu bedanya. Sehingga perbedaan ini ya akan mempengaruhi nanti di dalam membuat rancangan itu tadi, desain itu tadi. Desain misalnya kalau kita dual system di Eropa sana jalan, ya, jalan betul ya. Karena industri kalau ada anak-anak magang di situ, bantu mereka bekerja senang sekali karena dapat tambahan tenaga kerja baru. Nah, di kita kan jadi beban ya karena dianggap mengganggu. Terus kemudian atribut individual ya. Jadi karakteristik kepribadian seperti kepemimpinan dan followernya itu apa namanya menjadi faktor juga yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus pengaruh nasional yaitu tadi pengaruh presiden, partai politik, ya orang-orang yang berpengaruh kan di apa namanya di level politik. Kalau di level global, sebenarnya arah pendidikan kejuruan itu kebutuhannya kan ditentukan oleh forum ekonom dunia ya, yang setiap tahun apa bersidang di Davos itu.
dia akan merumuskan daftar kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri multinasional di seluruh dunia ya. Jadi para konglomerat ekonomi itu berkumpul di sana untuk menyampaikan pendapatnya. Dia butuh apa namanya profil kompetensi para pekerja itu SDM yang seperti itu. Yang muncul misalnya apa 21 butuh SIM4 ya. SIM4 itu apa? Critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi. Siapa yang merumuskan itu, meluruskan itu? Apakah para pendidik? Bukan. Ya para pelaku industri di level global itu. Memang ada asosiasi dari pendidikan yang diajak serta dalam forum itu. Terus ada konteks lokal ya. Konteks lokal kalau di Indonesia ini kaya juga kan, Indonesia itu gede banget ya. Sementara kurikulumnya itu dibuat sentralistik, ya dibuat di Jakarta untuk seluruh Indonesia. Yang mana semua kondisi-kondisinya itu berbeda, banget berbedanya. Ya, kalau Bapak Ibu bedakan Jawa dan luar Jawa itu kan beda kontrasnya. Meskipun sekarang sudah pelan-pelan mulai membaik. Gitu. Jadi strategi pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan itu perlu disepakati ya. Kalau enggak nanti jadi debat kusir enggak selesai-selesai. Ya. Tetap pengambil keputusan itu yang diberikan otoritas ya eh, pimpinan kan itu kan. Kalau di Indonesia di tingkat strategis ya presiden dan DPR yang menghasilkan undang-undang. Nah, ini strateginya, strategi pengambilan keputusan. Jadi perlu nanti mendefinisikan ruang lingkupnya, mengidentifikasi pemangku kepentingannya itu siapa, ya. Misalnya kelompok-kelompok yang terdampak, siswa, orang tua, guru, employer, dan regulator. Nah, itu kan. Nah, bagaimana caranya agar suara-suara mereka itu bisa diserap gitu dengan model bagaimana? Pakai FGD atau pakai sampling atau pakai medianya pakai komunikasi model apa gitu. Itu nanti dirancang ya. Terus melakukan identifikasi terhadap tren dasar ya. Jadi menganalisis tren politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan pendidikan secara menyeluruh. Nah, itu setiap negara beda-beda strateginya. Kemudian melakukan identifikasi terhadap ketidakpastian kunci. Ya. Nah, contoh ketidakpastian itu misalnya begini gambarannya ya. Bapak Ibu membuat kurikulum ya untuk adik-adik itu. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi 5 tahun kemudian kompetensi yang Bapak ajarkan pada mereka itu hilang dari masyarakat. Kena disrupsi, hilang. Karena gerus oleh perubahan teknologi, hilang. Ya. Berganti dengan kompetensi baru yang lain. Nah, itu kan terjadi di kita banyak ya. Jadi proses pengambilan keputusan yang kita bahas ini ya, tadi itu karena kuncinya itu kan melibatkan pemangku kepentingan ya atau stakeholder. Misalnya kalau harus melibatkan siswa, orang tua, itu kan seluruh negeri, seluruh Indonesia. Nah, agar itu menjadi representatif, bagaimana caranya? Gitu. Melalui forum DPR kan ya. Tuh. Tapi kalau untuk industri, bagaimana? Tuh.
Nah, itu semua dipertimbangkan. Ya, kalau bicara nanti kurikulumnya tingkatnya makro. Kemudian penetapan standar ya, untuk mengambil keputusan. Nah, siapa yang menetapkan? Kapan itu ditetapkan? Kategori standar atau standarisasinya seperti apa? Nah, hal ini kan perlu disepakati, perlu dijadikan aturan. Nah, contoh misalnya kalau di luar pendidikan ya, kalau supermarket gede misalnya Suko atau apa namanya Carrefour, itu kan kalau ada diskon, ada perubahan harga apa-apa itu kan ditentukan oleh pusat ya. Jadi lokal mall itu kan tidak bisa merubah, merubah meskipun "Oh, ini barang ini nggak diminati orang, sehingga harusnya segera di-sell supaya cepat habis. Tapi nggak bisa keputusan itu diambil. Sama juga Bapak Ibu di sekolah itu ya. Kalau mengambil keputusan terhadap hal-hal di luar kewenangan sekolah, kan harus dikoordinasikan dengan dinas. Kalau dinas juga itu wilayahnya pusat ya harus dilaporkan dulu kepada pusat. Contoh misalnya SDM ya. SDM itu pengembangan SDM, guru, instruktur. Apakah sekolah bisa? Ya sekolah hanya bisa mengusulkan saja. Ya. Yang menetapkan itu kan yang punya kewenangan untuk itu. Termasuk misalnya melakukan penambahan atau pengurangan kompetensi atau mata pelajaran di sana. Nah itu apakah sekolah punya kewenangan atau guru punya kewenangan? Gitu. Kalau nambah materinya mungkin bisa, tapi kalau menghilangkan, menambahi tambahan kompetensi lain, nah itu harus mendapatkan persetujuan dari yang diberikan kewenangan untuk itu. Intinya poinnya hanya menjelaskan soal itu. Dan setiap eh, nah itu ya. Lah tahapan pengambilan keputusan dalam perencanaan kurikulum. Nah, kalau saya misalnya bicara di level sekolah Bapak Ibu, ya, pengambilan keputusan itu tergantung problemnya apa, ya, dan itunya apa gitu ya. Tetapi pengambil keputusan tertinggi kan kepala sekolah. Ya. Jadi proses pengambilan keputusan kurikulum terdiri dari 5 tahap ya, yang saling sinergi kan itu. Setiap tahap melibatkan perencanaan kurikulum dalam aktivitas pengumpulan data dan pengambilan keputusan yang uh, progresif. Jadi misalnya membuat definisi masalah, ya, mengidentifikasi dan mengklarifikasi alternatif solusi yang tersedia, penetapan standar. Ya. Kalau di kurikulum itu standar misalnya tentang kualitas, tentang CPL, tentang eh, profil kompetensi. Itu kan standar-standar harus diputuskan, ditetapkan. Terus untuk pengumpulan datanya bagaimana? Data sekolah dan komunitas yang sesuai dengan standar itu. Ya. Kemudian melakukan analisis data secara objektif terhadap standar yang sudah ditetapkan. Baru kemudian dilakukan keputusan final. Nah, keputusan finalnya itu siapa yang memutuskan itu. Nah, itu setiap level
punya mekanismenya sendiri. Ya. Ya, nah ini apa namanya yang terjadi di Amerika sana yang lebih organisasinya lebih established lah dibanding dengan eh, di Indonesia. Ya. Tetapi masalah organisasi ini kan beda-beda ya di setiap lembaga, apalagi di tingkat negara beda-beda. Tapi yang perlu dipahami bahwa tahapan pengambilan keputusan dalam perencanaan kurikulum itu harus nantinya merujuk pada yang diperlakukan pada negara itu. Kalau di Indonesia, di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kan pengambil keputusan itu kalau untuk hal-hal yang standardized yang ini kan DPR dan pemerintah. Kemudian menyiapkan programnya itu kan Dikmenjur kurikulumnya. Kalau kurikulum SMK lah Puskur ya, pusat kurikulum. Karena mata kuliahnya kan hanya berapa itu 16 atau 18 itu. Kalau SMK kan jumlahnya ribuan karena prodinya banyak banget. Nah itu kalau diserahkan oleh Puskur nggak sanggup. Maka Dikmenjur sendiri yang garap itu. Karena prodinya banyak sekali. Dengan melibatkan asosiasi ya. Asosiasi apa namanya berbagai profesi. Kalau sekretaris ya asosiasi sekretaris. Kalau akuntansi ya apa namanya asosiasi akuntansi. Kalau insinyur ya insinyur, misalnya sipil ya sipil dan seterusnya itu ya. Nah, pengumpulan data terkait dengan sekolah. Jadi pengumpulan data terkait dengan sekolah merupakan komponen penting dalam perencanaan kurikulum. Data ini mencakup status program saat ini. Ya. Statusnya bagaimana? Peminatnya banyak enggak? Itu. Terus dari hasil tracer studi, ya, berapa lulusan yang diserap pasar kerja, masa tunggunya berapa lama, ya, yang melanjutkan sekolah berapa, itu semua data-data itu. Ya, lihat ya. Kemudian minat okupasional siswa, tindak lanjut alumni, proyeksi enrollment, dan penilaian fasilitas yang tersedia. Jadi semua hal yang ada di sekolah itu datanya perlu dipotret. Ya. Jadi status program saat ini misalnya punya Bapak Ibu itu kalau mau dilakukan evaluasi, evaluasi dalam rangka untuk membuat perencanaan dan pengembangan kurikulumnya, maka harus berangkat dari data-data yang ada itu, yang terkini ya, yang up to date. Terus minat okupasional siswa ya, dilakukan survei dan buatan instruktur untuk mengidentifikasi minat karir siswa. Nah, ini perlu di backup oleh data para siswa itu dan masukan dari alumni, masukan dari masukan dari alumni. Makanya ada tracer tadi, gitu ya. Cuma dipakai apa enggak itu enggak tahu. Bapak Ibu yang tahu. Kalau sekolah Bapak Ibu melakukan tracer tadi itu datanya dipakai apa enggak? Enggak tahu ya. Nah, kemudian hasilnya dari analisis status program saat ini, misalnya itu kan. Jadi tingkat kapasitas rata-ratanya itu misalnya 80% ya.
terus utilitasi program ICT-nya 52%. Terus kemudian kapasitas teknologi pendidikannya itu dinilai 70%. Lah angka-angka ini contoh ya, contoh-contoh dari hasil analisis data di sekolah-sekolah yang apa namanya ya dicontohkan itulah. Jadi masih ada ruang untuk ekspansi program teknologi. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu misalnya, kurikulumnya sudah ada begitu. Diidentifikasi, kompetensinya ada berapa sih? Misalnya, gampangnya ada 5. Gitu ya. Ada 5 variasi kompetensi. Terus pertanyaan berikutnya, dari 5 itu, guru keahlian di bidang 5 program itu sudah ada belum? Gitu. Yang kualifikasinya sesuai, punya sertifikasi, dan seterusnya. Oh ternyata 3 sudah, yang 2 belum memadai. Maka perlu ada program program pelatihan peningkatan kompetensi guru itu. Terus sarananya bagaimana? Nah, sarananya rombelnya sekian, ruangannya sekian. Nah itu jamnya yang tersedia sekian. Lah bagaimana ngaturnya? Itu. Sarananya gimana? Oh kurang ya. Misalnya sarananya kapasitasnya 8 itu. Bisa siswanya sama. Nah, itu kan bagian dari karena kalau sekolahnya nggak mampu ya, nah itu ke industri. Nah, dicari di yang mendukung yang punya sarana prasarana yang diperlukan untuk membentuk potensi itu. Kalau ada kirim sana, kalau nggak ada misalnya harus di kota lain ya, harus dikirim ke kota lain. Hal-hal itulah menurut saya yang dilakukan perencanaan dan pengembangan. Termasuk misalnya utilitasi program ICT. Ya. Misalnya ternyata hanya 52% ya. Jadi kemanfaatannya program itu. Sehingga kan masih ada 48% ya. Nah, itu bagaimana agar semuanya menjadi optimal gitu. Nah, itulah yang dirancang dan dikembangkan di dalam kurikulum. Jadi Bapak Ibu bukan membuat dari baru itu. Kurikulum mulai dari titik nol enggak begitu. Nah, terus tentu saja kalau melakukan pengumpulan data itu kan butuh alat ukur ya. Alat ukur itu namanya instrumen. Instrumen itu ada tes terstandar, ada tes yang buatan guru dan instruktur. Ya, tesnya apa ya? Tes sesuai dengan data yang akan dibuat. Ya, kalau misalnya ingin melakukan tracer study, ingin melihat bagaimana tingkat kepuasan eh, kepuasan
tingkat kepuasan pengguna lulusan, ya dilakukan, apa namanya, instrumen nanya pada para pengguna lulusan. Terus tanya, kalau misalnya pengen tanya bagaimana respon lulusan, dia puas nggak dengan bekerja di situ, dengan penghasilan yang dia peroleh, dengan kompetensi yang didapat di sekolah, kurangnya apa gitu, setelah dia bekerja. Nah, itu masukan-masukan itu bisa dipakai untuk perbaikan kurikulum. Dipakai, bagi analisis dipakai untuk perbaikan kurikulum. Jadi masukan dari para alumni lulusan yang sudah bekerja, dari industri, dari masyarakat, ya, dari itu yang paling esensial sepertinya. Kalau di tingkat program ya, kalau di tingkat strategis tadi ya, masukan dari Bu Mega itu ke Pak Menterinya, ini install, masukkan ini bagaimana membuat karakter pelajar yang Pancasilais, nah, gitu. Kemudian dirumuskanlah menjadi seperti yang ada sekarang itu. Hmm. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari yang selintas saya sampaikan ini? Kemudian misalnya studi tindak lanjut alumni ya, tingkat penempatan lulusan yang mendapat pekerjaan dalam 6 bulan pertama itu berapa banyak? Oh, 85%. Tak dari target 100%. 15%-nya enggak. Kenapa? Kan itu kan. Nah, itu dicari datanya. Kepuasan employer, ya, pengguna tenaga kerja 92%, belum sampai 100%. Nah, itu kenapa juga? Nah, hal-hal inilah yang terus menerus dilakukan perencanaan dan pengembangan ya, kurikulum. Ya. Terus relevansi program. Jadi alumni yang bekerja sesuai bidang keahliannya hanya 78%. Yang sisanya itu kan nggak relevan. Gitu ya. Nah, kenapa? Kan itu. Nah, itulah yang terus eh, terus di apa lakukan evaluasi secara kontinu ya, berkelanjutan. Itu kalau terjadi di negara-negara yang melakukan di kita juga sama sih begitu. Cuman tingkat implementasinya di lapangan itu Bapak Ibu yang tahu ya. Jadi perencanaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kurikulum itu untuk level program ya. Tadi kan ada level strategis, ada level provinsi, ada level program ya yang dilakukan oleh guru dan supervisor. Ya ini, jadi dari hasil tracer tadi, hasilnya bagaimana, kepuasan employer bagaimana, relevansi program itu seperti apa yang kurang itu. Terus dari respon para siswanya, terus komunikasi gurunya, atau kompetensi gurunya, atau sarana, atau macam-macam. Nah, itu yang coba dicari, kemudian bagaimana itu dikembangkan ya, di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Jadi masa depan pengembangan kurikulum vokasi, ya, pengembangan kurikulum vokasi dan teknik harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan industri, dan terutama kebutuhan global ya. Nah, pendekatan yang sistematis berbasis pada data
berorientasi masa depan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di era modern. Jadi perlu adanya inovasi atau pengembangan secara berkelanjutan. Perlu membangun kemitraan strategis, ya, yaitu kolaborasi yang erat dengan industri dan dunia kerja. Terus standar kualitas global itu menjadi parameter ukuran dari lulusan yang hasilkan. Syukur-syukur standar lulusannya itu internasional. Kalau di perguruan tinggi kan pakai WOS gitu ya, IS. Ya. Dan itu kalau di tingkat perguruan tinggi dunia itu kan dinamis, dinamis sekali. Seperti Harvard itu kan sekarang nominal ranking keempat, ya. Ranking pertamanya itu MIT. Jadi Massachusetts MIT teknologi, ya. Jadi institut teknologi. Yang nomor 2 itu di London itu Imperial College London itu nomor 2. Nomor 3-nya Cambridge atau apa itu. Nomor 4-nya itu Harvard. Nomor 5-nya itu yang London lagi. Jadi University ya, UCL sama UCL, ya. Bukan college tapi university, ya. Jadi Imperial University College. University, ya. University London, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan ini? Ini saya ceritakan secara umum, nanti PPT-nya saya kirim aja semua. Ada yang mau dikomentari atau mau didiskusikan? Kalau nggak ada PPT-nya saya kirim. Kuliahnya hari ini saya sudahi. Baik, Prof. Oke. Bapak Ibu nggak pernah ada kesempatan ke Surabaya, ke kampus? Oh, pernah. Iya, hampir kampus, ya. Iya, setahun ya kalau Bapak Ibu, ya. Iya, Prof. Kalau ya RPA kan setahun, ya. Insya Allah. Tapi Kalau ini bisa, Bapak Ibu mulai sekarang sudah nyiapkan proposal yang mau ditulis itu apa topiknya. oke. Nanti untuk dosen pembimbingnya bisa milih, Pak. Ya, topiknya bisa mulai Untuk milih dosen. sekarang supaya nanti nggak kehilangan waktu, karena paling nggak itu nanti kan menyelesaikannya tuh paling cepat kan 6 bulan, ya. Oke. Ya. Jadi di akhir semester sudah bisa seminar proposal, terus langsung mengumpulkan data bimbingan, waktu 6 bulan nanti pas setahun bisa lulus. Lalu untuk dosen pembimbingnya bagaimana, Prof? Dosen pembimbingnya itu yang menentukan itu Pak Kaprodi. Nanti Bapak Ibu bisa usul misalnya punya request apa, itu disampaikan ke Pak Kaprodi. Oh, begitu. Ya, termasuk
Ada metodologi penelitian. Ini belum mengambil, Prof. Harusnya di semester ini, nggih. Soalnya Nggih. KRS-nya sudah dikunci, kita nggak bisa nambah lagi. Tahun aja. Setahun, nggih. Iya, setahun. Makanya buat skripsinya, buat tugas akhirnya itu 3 bulan aja lah, kasih waktu 3 bulan atau 4 bulan gitu. Makanya masalahnya jangan terlalu besar. Masalahnya yang kecil-kecil aja, yang penting metodologinya itu sistematis, saintifik. Udah itu aja. Apa gitu? Nah, termasuk ini yang saya cerita ini tadi kepada Bapak Ibu, bisa Bapak tulis itu, misalnya evaluasi program, mau program PKL atau program kurikulum itu apa, itu bagian kecil-kecil saja. Atau yang berkaitan dengan mata kuliah Bapak Ibu bisa itu ditulis untuk bahan skripsi. Berarti nggak harus ini ya, Prof. Apa namanya, kayak misalnya kita kan jurusan teknologi pendidikan. Berarti nggak harus PTK ya? PTK itu pendidikan teknologi kejuruan, ya kan? Iya kan, teknologi kejuruan. Jadi kejuruan itu kan tidak hanya teknologi, ada tata boga, ada tata busana, ada kecantikan, ya kan? Banyak. Itu kan tidak masuk pada kategori teknologi. Makanya dikasih teknologi dan kejuruan. Berarti sudah Bisa, bisa mengajukan itu, Prof, ya, judul untuk pembuatan tesis. bisa. Segera saya buat Pengajuannya di prodi prodinya, Pak Imam, Prof. ya. Imam. Dibuat ke Pak Imam. Oh, begitu. Oke, terima Nggih. kasih. Karena nanti Bapak Ibu bisa lulus apa enggak, itu ukurannya ya buat skripsi tesis itu dan sudah diuji, lulus. Kalau kuliahnya kan 99% kan semua lulus. Ya kan? Kalau ikut kuliah, rajin kuliah kan insya Allah lulus. Tapi kalau eh, yang kerja mandiri itu kan menyusun tesisnya itu. Jadi tesisnya harus dibuat oleh mahasiswa mulai saiki, mulai sekarang. Supaya pas 1 tahun itu selesai, tidak mundur lagi nanti baru KT lagi. Apalagi kalau setelah ini Bapak Ibu ada yang tertarik pengen sekolah S3 itu nggak apa-apa, bagus. Tapi ini saya ada mata kuliah yang belum masuk KRS, bagaimana, Prof? Belum masuk ke RS Iya, tapi saya sudah mata ikut kuliah. kelasnya. Analisis jurnal, Pak. Oh, nasional. Ya tinggal Oke. bilang ke Pak Imam suruh masukkan nanti. Pak, saya sudah ikut ya. Ini buktinya. Kalau ada nilainya, ini nilainya itu. Tinggal Begitu. sampaikan ke Pak Imam agar dimasukkan. Oke, ya, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. iya. Jadi hal-hal apa saja nanti sampaikan aja ke Prof Imam. Oke, terima kasih. Ya. Supaya harapan saya itu setahun bisa semua lulus. Untuk absennya ini saya anggap semua masuk ya, Pak Ibu ya. Oke, iya, Pak. Iya. Ini saya coba kalau saya absen ya. Saya absennya Oke. dulu. Pak,
Pak Suryanto masih ngajar di Masih. S1 Pak ya? Oh, okay. Saya dulu S1 juga Teknik Mesin Indonesia itu Oke. Pak. Angkatan tahun berapa Mas? Oke. 2009. Dulu Bapak pernah mengajar juga. Oh 2009 ya. Oke. Ini perencanaan pengembangan. Ini kelas apa? Kelas A atau B? B Pak ini. Ini kelas B ya? Jumlahnya 11 sih orang. kalau di itu. Kalau di sini 11. Saya yang dari jalur kerjasama, Prof. Oh ya, kerjasama. Oh ya, nanti sendiri ya. Loh, Mbak, itu untuk apa namanya? Ada psikologi pendidikan sudah Belum, ikut? Prof. Oh ya, kok materi ini saya kasih aja enggak apa ya. Yang teori belajar, Prof, yang sama Prof. Oh, teori belajar. Ya, teori belajar. Nanti saya di WA ya, Mbak ya. Oh iya, Prof, baik. Supaya saya ingat. Kita absen dulu ya, nanti gantian ya. Setelah itu yang kerjasama. Nah, ini kan Mas Mui, Pak Sudarto, Muhammad Yusuf, Bu Irena, Wijayanti, Budiani, Hadir, Pak Khairul, Pak Khairul Rozikin, Pak Agung Wahono. Oh ya, Pak Khairul sakit. Oh iya. Saya tulis sakit ya. Pak Agung Wahono. Hadir, Prof. Bu Stefani Novi. Hadir, Prof. Bu Stefani juga Ilhami Kusnul Nia Kori, Ibu. Ada? Bu Ilhami, Bu Kori. Muhammad Samsul Huda. Hadir, kemudian ya Pak Ihfi. Siap, Prof. Mustafa. Siap. Ya, yang sakit hanya ini ya, Pak Khairul Rozikin ya. Ya, yang PKK nanti kan yang berkaitan dengan ini PKK untuk apa namanya? Untuk skripsi, untuk tesisnya. Kapan lagi kita masuk ya, Bapak Ibu ya? Hari apa? Apa hari Sabtu terus? Hari Sabtu, Prof. Sesuai jadwal hari Sabtu rumah sakit, Prof. Iya, habis apa ada akreditasi itu loh, Pak Imamnya. Oh gitu. Imamnya apa namanya? Kecapean. Saya juga iya kena flu. Kecapean. Ngomongnya pindeng. Kalau ini sudah saya absen semua ya. Terus
Kalau yang kerjasama itu hari Jumat mestinya ya? Iya, Iya, Bu. Prof. Hari Jumat. Hari Jumat kemarin ya? Iya, Prof. Hari Jumat. Oh, ya. Ibu siapa, Bu, namanya? My Hesti Salsabilah, Prof. Kemarin jam berapa mestinya, Bu ya? Jam Jumat. 1 Jumat. siang, Prof. Untuk teori belajar, untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum itu jam 15.30, Prof. Oh iya, 15.30. Hanya sendiri ya. Nanti nanti kita janjian sendiri ya. Iya, Prof. Nggak ada temannya, Ibu, yang dari sana. Nggak ada, Prof, sendiri. Kok gimana ceritanya kok bisa sendiri tuh? Kemarin mau daftar yang reguler, Prof, cuman belum ke Surabaya, jadi daftarnya yang jalur kerjasama dulu, Prof. Ya, ya, ya. Emang rencana mau ke Surabaya? Insya Allah, Prof. Hmm. Dari Selayar ya? Selayar. Iya, dari Selayar, Hmm. Prof. Dia gabung teman-teman ini enak, biar temennya banyak. Tapi ini saya isi apa namanya untuk administrasinya ya, supaya nanti nggak kosong. Kapan nanti kita janjian, Bu, untuk janjian lagi ya, nanti di WA ya, Iya, Prof. untuk Untuk yang teori belajar, Prof. teori belajar. Dulu S1-nya apa, murni